Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa nafa'u wa istighfar. Karena termasuk di kitabillah Sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tu'ainal khair wa tanala ta'ala huda ila sawabillah wa qurbu subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka khairal hadzal yawm wa rahmatahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa huda wa a'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Allahumma ma asbara bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqika wa bika wahdaka la syarika lak alhamdu wa laka syukru ala dzalik. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita berhimpun bersama-sama untuk mengkaji untuk ilmu balaghah, yaitu dalam kitab Jawharul Maknun. Terima kasih banyak kepada guru kita semua, sosok Allah Ta'ala bihiwa'ahu binayati. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan barokah umur dan rezeki, dan Allah menjadikan beliau kemanfaatan bagi rumah kami ya Rabbal Alamin. Oke, kita akan masuk ataupun sebelum masuk kepada al-maqsud bidzat, kita akan membaca mukadimah daripada kitab Al-Jawharul Maknun. Kitab ini itu adalah salah satu kitab turas ulama-ulama kita terdahulu di dalam pondok pesantren, madrasah-madrasah wajib mengkaji Jawharul Maknun. Kalau di istilah Indonesia, la yusamma kiai illa ba'da darsi Jawharul Maknun. Tidak dinamakan kiai melainkan dia dah khatam atau belajar dan memahami madmun isi kandungan kitab Al-Jawharul Maknun. Setelah Jawharul Maknun baru belajar Uqudul Juman yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Ini kitab Jawharul Maknun ini bukan kitab mustaqil. Kitab Jawharul Maknun ini adalah nazoman daripada kitab Talkhisul Miftah. Ini kitab-kitab balaghah yang sekarang ada itu adalah muktabisun atau mengambil atau bersandar kepada kitab Talkhisul Miftah karyanya Imam Al-Qazwini. Imam Al-Qazwini menulis kitab Talkhisul Miftah. Talkhis ini ringkasan daripada kitab Miftah. Miftah apa? Miftahul Ulum yang ditulis oleh Imam As-Sakkaki. Jadi nama-nama ini tidak asing di telinga dari orang-orang yang belajar balaghah. As-Sakkaki, Al-Qazwini, Syekh Abdul Qadir Al-Jarjali. Jadi kitab balaghah ini musalsalah daripada Miftahul Ulum ditalkhis oleh Imam Al-Qazwini jadi Talkhisul Miftah. Daripada Talkhisul Miftah dinazam
oleh beberapa ulama, salah satunya Imam Suyuti yaitu Uqudul Juman, dan juga dinazam oleh Syekh Abdurrahman Al-Akhdari menjadi kitab Al-Jawharul Maknun. Jadi Jawharul Maknun itu adalah nazaman daripada kitab Talkhisul Miftah. Al-Miftah itu adalah Miftahul Ulum yang ditulis oleh Imam As-Sakkaki. Cuma ada perbedaan. Apa perbedaannya Jawharul Maknun dengan Uqudul Juman? Ya sama-sama talkhis atau nazaman daripada Talkhisul Miftah. Perbedaannya, Jawharul Maknun ada tambahan, ada istidrakat daripada Syekh Abdurrahman, daripada Imam As-Suyuti. Jawharul Maknun sikit tidak sampai 500 sikit dia punya nazaman. Tapi kalau Uqudul Juman 1000 lebih. Kalau Jawharul Maknun hanya 291, hampir 300. Kita mulai daripada muqaddimah. Jawharul Maknun ini yang di dalamnya membahas 3 ilmu. Membahas ilmu bayan, ilmu ma'ani, yang kedua ilmu bayan, yang ketiga ilmu badi. Cuman perlu ketahui bahwasan ilmu badi ini bukan ilmu balaghah. Salah jika ada orang yang mengatakan bahwasan ilmu badi itu adalah ilmu balaghah. Bukan. Ilmu badi bukan ilmu balaghah. Ilmu badi itu adalah tabi'un lil balaghah. Karena ilmu badi itu adalah hanya muhassinat. Ilmu badi adalah ibaratun anil muhassinat. Sebab dari itu tidak dinamakan ilmu badi, melainkan kalam itu dah ada ilmu ma'aninya, dah ada ilmu bayannya, baru sekarang ada ilmu badi. Artinya kalau perkataan itu tak ada ma'ani dan tak ada bayan, maka badi tidak akan ada. Jadi ilmu badi itu adalah tabi'un lil ma'ani wal bayan. Kita dah tahu kalau tabi kena ada matbu. Saya nak terangkan sedikit tentang ma'ani. Ma'ani ini ilmu yang mengkaji tentang ahwalul lafzil arabi yang mana yutabik kepada muqtadal hal. Ini yang mufassir lebih afdal daripada mufassir. Ikhtiyari la yaji'un idza ta'atta hayyaji'an mufassir. Mufassir lebih afdal. Ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang mengkaji tentang ahwalul lafzil arabi yang yutabik muqtadalha. Ada dalam perkataan kita sehari-hari ini namanya muqtadalha. Ini istilah belaghah. Ada hal, ada muqtadah. Hal ini sebab yang membawa kepada atau yang mengajak kepada mutakallim untuk berkata. Saya dijemput kat sini untuk mengajar, itu adalah sebab. Itu sebab ad-da'i ila mutakallim. Itu sebab yang mengajak kepada orang yang berkata untuk berkata dengan tajuk yang sama dengan sebab tadi. Hal itu adalah sebab. Muqtadah itu adalah perkataan yang sama dengan sebab tadi. Itu dinamakan muqtadal hal. Ada muballigh atau da'i dijemput untuk membahaskan tentang Maulidur Rasul. Tajuk Maulidur Rasul itu adalah al-hal. Dinamakan al-hal dalam ilmu balaghah. Muqtadah itu adalah perkataan da'i yang tidak keluar daripada tajuk. Nah, ini kalau ada muballigh keluar daripada tajuk, ini tajuknya tentang Maulidur Rasul.
sampai ke atas panggung ceramahnya politik, siasat. Kita belajar ulang. Tak ada muqaddal hal, tak ada muqaddal fikih. Ilmu yang mengkaji tentang perkataan yang sama dengan muqaddal hal ini adalah ilmu ma'ani. Saya beri contoh. Takut apa? Ulama kata bil misal yattadihul maqal. Nah, dengan contoh akan nampak ya perkataan. Sekarang ada orang tak tahu hukum, ada orang tak tahu Zaid itu berdiri atau tak berdiri. Saya beritahu pada mereka yang khalid dhihni anil hukmi, pada mereka yang tak tahu hukum ini Zaid berdiri atau tak, saya beritahu pada mereka Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Itu dinamakan muqaddal hal. Mana halnya mukhatab yang khalid dhihni anil hukmi, mukhatab yang tak tahu Zaid berdiri atau tak berdiri. Maka perkataan Zaidun qa'imun sama kepada halul mukhatab. Ini satu. Yang kedua, mukhatab sekarang syak. Zaid berdiri atau tak? Berdiri atau tak? Alisyak, taraddud fil hukmi, berdiri atau tak? Maka bagi mutakallim jangan mengatakan Zaidun qa'imun, salah. Dia beri inna Zaidan qa'imun. Karena mukhatabnya mutaraddid. Kalau orang mutaraddid, kalau orang syak ragu, maka mutakallim kena memberi tauhid. Inna Zaidan qa'imun. Yang ketiga, mukhatabnya mungkir, dia ingkar bahwasan Zaid berdiri. Saya tak percaya Ustaz Zaid itu sekarang berdiri, tak percaya. Maka mutakallim ketika nak memberikan hukum kepada mukhatab, sekarang dia kena beri taukid lebih daripada satu. Contoh 3 ataupun 2. Wallahi inna Zaidan la qa'imun. Jadi kalau terlalu ingkar, kalau ingkarnya martabah mungkin 75%, itu dah cukup. Wallahi inna Zaidan qa'imun. Lebih daripada sini berbeda, perkataan berbeda. Yang pertama Zaidun qa'imun, yang kedua inna Zaidan qa'imun, yang ketiga wallahi inna Zaidan qa'imun, ataupun wallahi inna Zaidan la qa'imun. Kenapa berbeda itu? Karena hal berbeda. Pertama dia taraddud, atau dia pertama khalidin yani hukum, dia tak tahu hukum. Yang kedua dia taraddud, itu syak. Yang ketiga itu adalah ingkar. Tengok dalam Al-Quran, kita buka surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim qasam. Innaka taukid satu. Lam taukid laminan. Kenapa Allah Ta'ala memberi taukid 3 itu? Lam huruf qasam wal Qur'anil Hakim. Inna dalam lam taukid. Karena yang dikhitabi mukhatabin ingkar syadidan ke atas utusannya Nabi Muhammad SAW. Ini ilmu yang seperti ini ada di mana? Ada di ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani kita tahu ruh daripada perkataan itu. Ja'a Zaidun, sini Ja'a Zaidun tak ada huruf kaf. Oh, berarti muhatab di sini khalid dhihni anil hukm. Berarti orang yang mendengar perkataan itu dia tak tahu bahwasan Zaid telah datang. Kalau di bab nawasih inna Zaidan qa'imun, oh berarti Zaid apa berarti mukhatab itu adalah mutaraddid. Kalau ada bertauhid lagi inna Zaidan la qa'imun atau wallahi inna Zaidan la qa'imun, berarti kat sini mukhatabnya itu adalah mungkir ataupun ingkar. Ini ilmu ma'ani. Banyak di dalam Quran, banyak sangat di dalam Al-Quran. Yang kedua ilmu bayan. Ilmu bayan adalah ilmu sastra. Ilmu bayan ilmu sastra bahasa Arab. Kan makna ada dua ya, ada makna hakiki, ada makna majazi. Makna hakiki ini makna yang tidak keluar daripada aslinya.
seperti apa namanya? Seperti Badrun, yaitu adalah bulan purnama. Itu mana hakiki. Keluar daripada Badrun, keluar daripada mana hakiki ketika dipakai kepada makna kedua, seperti dipakai kepada seseorang yang mukanya tampan. Bisa kita sosokkan anta badrun, contoh di sini anta badrun. Ini dinamakan ilmu balaghah, tetapi bagian yang kedua yaitu ilmu bayan. Ilmu bayan ini tiga: membahas tasbih, kedua pertama membahas tasbih, yang kedua membahas majaz, yang ketiga membahas kinayah. Bahasa Arab itu memang seperti itu. Ada yang hakiki, ada yang majazi. Yang tidak hakiki ini tasbih, yaitu majaz, yaitu kinayah. Tasbih ini menyerupakan. Contoh Zaitun akal asadi. Zaid itu seperti asad. Menyamakan Zaid seperti asad. Itu dinamakan tasbih, menyerupakan. Pak Ustaz ini seperti guru saya kan kampung, itu tasbih. Yang kedua majaz. Majaz ini keluar daripada makna hakiki, tetapi ada alaqah. Ada ikatan di antara makna hakiki dan makna majaz. Contoh di dalam Al-Quran, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Asabi dalam bentuk mana? Daripada sini sampai sini asabi. Dalam Al-Quran yaj'aluna asabi'ahum. Kita masukkan mana yang masuk? Masih ini yang masuk. Tapi dalam takbirul Qur'ani yaj'aluna asabi'ahum. Apakah Quran di sini Ustaz? Pembohongan. Quran mengatakan asabi'ahum, ternyata tak masuk semua. Berarti Quran ini kading lah, bukan Quran yang kading, kita yang tak ada ilmu. Kita menjawab, yaitu yaj'aluna asabi'ahum di sini adalah majaz, yaitu adalah majaz mursal min itlaqil kulliyah wa iradatil juz'iyah. Lafalnya lafal kulli, tetapi artinya yaitu juz'i. Berarti yaj'aluna asabi'ahum ay anamilahu unhun. Ini unhun ini ujungnya ujung jari ya. Dan banyak lagi. Yang ketiga yaitu adalah kinayah. Kinayah ini seperti saya berkata kepada seseorang yang suka menyakiti orang lain. Ini ada seorang budak ini suka menyakiti orang lain. Kita kata kepada dia, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orangku adalah orang yang memberi kemanfaatan kepada orang lain. Dia kenal karena dia suka memotorati orang, menyakiti orang. Berarti tak masuk kepada ini. Ini dinamakan kinayah. Kalau kayak Indonesia itu dinamakan singgungan. Sama. Dinamakan kinayah. Orang cerdik yang paham. Kalau orang tak cerdik tak paham. Ini memberi ma'ani bayan yang terakhir, yaitu adalah badi. Badi ini dia kembali kepada dua. Karena badi maknanya muhassin, mempercantikkan bahasa. Ini muhassin. Ada yang kembali kepada lafal, ada yang kembali kepada makna. Semuanya nanti akan ada di sini semua. Muhassin yang kembali kepada lafal seperti kalamun musajjadun, kalam yang bersajad. Banyak di kitab-kitab kalam bersajad. Kalam musajjad ini kalam yang bersajad, termasuk daripada ilmu badi. Akhirnya sama. Contoh alhamdulillahil kabiril muta'al lam bil fadli wal judi wal kamal lam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal lam tadi.
bahil jamal lam badi. Man kana fil qudwati khairu mithal lam badi. Wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al wa man tabi'ahum bi ihsanin fil hal wal wijhati wal maqal. Lam sumber awal. Ini dinamakan ilmu badi yang bagian saja. Pas ada salah satu guru ke Indonesia menyuruh anak muridnya supaya berdiri buat kalam saja. Belajar pun baru belajar berdiri baca juga. Alhamdulillahilladzi al-hajar batu wasyayati nahantu wal ma'abani. Ini dinamakan musajjah. Oke. Musajjah itu termasuk daripada ilmu badi. Kalau yang ilmu badi yang hasil yang kembali kepada makna, seperti di dalam ayat Al-Qur'an, khalaqu amalan shalihan wa akhar khalaqu amalan shalihan wa akhar sayyi'an. Khalaqu amalan shalihan, ada satu kaum yang mencampurkan amalan solehnya dengan amalan buruknya. Wa akhar sayyi'an, mencampurkan amalan buruknya ai di amalin soleh. Yang daripada awal dibuang lafalnya karena cukup kalimat yang di belakang, yang di belakang membuang kalimat yang di awal karena ada kalimat di awal yang menunjukkan. Itu dinamakan ihtibak dalam ilmu balaghah. Dalam Al-Quran juga falyadhaku qalilan, tertawalah kalian qalilan, itu sedikit. Berarti lawan daripada idhaku apa? Menangis. Lawan daripada qalil berarti banyak. Falyadhaku qalilan, maka kalau orang yang sedih ini Allah Ta'ala akan mengatakan wal yabku katsira. Ini dinamakan ilmu tadi. Ya, kita dah tahu gambaran daripada ilmu balaghah, yaitu membahas tiga ilmu ma'ani, yang kedua ilmu bayan, yang ketiga ilmu badi. Dan ilmu badi itu adalah tabi'un, bukan termasuk daripada ilmu balaghah. Di sini penulis Jawharul Maknun yaitu adalah Syekh Abdurrahman Al-Ahdari. Ini ketika menulis kitab Jawharul Maknun, umurnya masih muda, 22 atau 23. Kita dah umur berapa? Tak ada tulisan. Ini 22 atau 23 dah menulis kitab Al-Jawharul Maknun. Apa perkataan Syekh Abdurrahman Al-Ahdari? Alhamdulillahil badil hadi ila bayani mahiyati rasyadi. Kat sini alhamdulillahil badi ini dinamakan bara'atul istihlal. Qauluhu al-badi ini adalah bara'atul istihlal. Apa bara'atul istihlal? Bara'atul istihlal ini di dalam muqaddimah kitabnya ada kalimat yang menunjukkan kepada fan yang mau dibahas. Dan ini kita akan membahas ilmu balaghah. Perkataan badi ini kalimat yang ada di ilmu balaghah. Ila bayani, perkataan bayan juga sama, yaitu bara'atul istihlal. Kenapa kena ada bara'atul istihlal ini? Dalam kitab atau dalam ilmu yang mengkaji tentang mabadi permulaan itu kan ada dua. Ada mabadiul ilim, ada mabadiul kitab. Mabadiul ilim yang terkenal dengan mabadiul asyarah, yang inna mabadi kulli fanil asyarah annatu wal mawdu'u thumma thamarah wa fadluhu wa ismatul wal waladi wal ismu isindadahu masyarif masailun wal ba'du bil ba'di tafa wa mandaral jami'ah al-sasyarah. Itu yang mabadiul umum. Ada mabadiul kutub. Mabadiul kutub ini bara'atul istihlal. Apa saja mabadiul kutub ini? Bara'atul istihlal, faslul khitab,
tasmiyatul kitab, tasmiyatul muallif, sababut ta'lif. Ini dinamakan muqaddimatul kitab, Qoratul Istihlal, Faslul Khitab, tasmiyatul kitab, tasmiyatul muallif, sababut ta'lif. Ini dinamakan muqaddimatul atau mabadi'ul kitab. Alhamdulillah ay kullu hamdin lillah mustahaqun lillah. Al-badi'il hadi, al-badi' yaitu wazan fa'ilun bermakna isim fa'il, ay mubdi. Al-mubdi, mubdi ini menciptakan sesuatu tak ada misal, tak ada bandingan. Kalau kita membuat sesuatu ada misal. Al-hadi yang memberi hidayah, memberi petunjuk ila bayani mahya'ir rasyadi. Al-bayan maknanya idah, menyatakan mahya itu tariq, kepada menerangkan jalan ar-rasyadi as-shawab. Ini di sini muallif memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberi hidayah kepada jalan yang benar. Amad arbaban nuha wa rasama syamsal bayan fi suduril ulama. Amada ay aqtal madad. Al-madad yaitu adalah az-ziyadatu fil khair, memberi madad. Madad ini yaitu adalah az-ziyadatu fil khair, tambahan di dalam kebaikan. Arbabanuha akan orang-orang yang mempunyai akal. Berarti orang yang belajar balaghah itu adalah termasuk daripada arbabanuha. Warasama syamsal bayani fi suduril ulama. Warasama ay asbata, yang menetapkan Allah Subhanahu wa taala syamsal bayan akan mataharinya bayan. Bayan di sini adalah perkataan yang fasih, al-qaulul fasih. Ini dinamakan bayan. Di sini min asalnya al-bayan al-musyabbah bisyamsi, yaitu min tashbihil musyabbah bi ilal musyabbah. Asalnya warasama bayan al-bayana kasyamsi, bayan yang seperti matahari. Di mana itu al-bayan tadi? Fi suduril ulama, yang tetap di dalam suduril ulama, dada-dadanya ulama. Karena hakikatnya ilmu yaitu yang ada di dalam otak kita. Ilmu, kalau kita bahas ilmu. Yang pertama, apa yang dinamakan ilmu? Kita belajar ilmu balaghah. Apa itu ilmu? Ilmu itu adalah ma'rifatul ma'lum, mengetahui perkara yang dapat diketahui. Ilmu itu sendiri dipakai 3 pemakaian. Pertama itu adalah al-idrak. Ketika kita mengetahui, kita belajar secara ilmu balaghah dan kita paham, itu adalah dinamakan ilmu al-ma'rifah atau idrak. Bukan yang dinamakan ilmu banyak kitab, bukan. Al-ma'rifah laisat fi thiqalil awraq, balil ma'rifah fi suhuwil fahmi wa umkil idrak. Ilmu itu bukan banyak kitab, tetapi ilmu itu yaitu ketika orang mempunyai pemahaman yang betul, itu ilmu. Fa'arsalu, yang satu ilmu bermakna atau dipakai kepada makna idrak, ma'rifah, mengetahui. Yang kedua ilmu yustakmal atau dipakai kepada makna malakah. Malakah ini kalau itu dinamakan darah daging. Ilmu dan menjadi darah daging. Seperti Fatihah itu malakah. Kan kita pilih gila baru betul Fatihah. Yang ketiga al-ilmu mudawwan, ilmu yang ditulis dalam satu kitab itu dinamakan ilmu al-ilmu mudawwan. Seperti kitab ini di dalamnya itu adalah dinamakan ilmu. Fa'arsalu mu'izatan qur'ani wa dihatan bisabi'il burhani. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberi bayan yang jelas di dalam sudurul ulama,
Fa'absaru mu'jizatan Qur'ani wadihatan bisatiin burhani. Maka melihat siapa ulama, mu'jizatan Qur'ani akan mu'jizatnya Al-Qur'an. Ini faedah daripada belajar balaghah. Salah satunya mengetahui asrar Al-Qur'an ataupun mu'jizat Al-Qur'an. Kalau orang kata Ustaz, saya belajar Al-Qur'an biasa-biasa saja, tak ada apa. Jangan salahkan Al-Quran, salahkan diri kau, ilmu tak ada. Wadihatan bisa burhani, dalam keadaan terang bisa burhani. Ay bidhahir, sati bermakna zahir. Ay bidhahir burhan itu adalah hujjah, dengan jelasnya atau nampaknya hujjah. Wa syahadu ma tali al-anwari wa ma tawad alaihi min asrari. Wasyahadu, dan melihat siapa ulama Matali al-anwari. Al-matali mahalul tulu, tempat terbitnya cahaya. Tapi al-murad bil anwar di sini adalah al-ulum. Wasyahadu matali al-anwari al-ulumi. Kalau mereka menguasai ilmu balaghah, maka daripada dada-dadanya mereka keluarlah anwar, cahaya. Karena dia mengetahui asrar bahasa Arab. Ini kalau nahwu memberitahu kepada kita supaya tidak salah di dalam membaca, kalau mantik supaya tidak salah di dalam berpikir, maka ilmu balaghah ilmu yang memberitahu tentang ruhnya bahasa Arab. Nak tahu ruhnya bahasa Arab, sirnya bahasa Arab, belajar balaghah. Wa man tawad alaihi min asrari, wa mahtawat ay wa mahtawat tilkal anwar. Domir kembali kepada anwar, dan sesuatu yang meliputi apa itu anwar alaihi atas nama nyatanya min asrari, daripada sir. Asrar di sini faedah yang tersembunyi, yang sangat tersembunyi, tidak akan tahu melainkan orang yang berpikir. Fanazalul quluba fi yadihi wa awradul fikra ala yadihi, maka menyucikan siapa ulama akan yang beberapa hati. Fi yadihi, di dalam yad, kebun. Fi yadihi, dhamir dalam yadihi kembali kepada Al-Qur'an. Fi yadihi ay fi riyadil Qur'an. Kalau seseorang tahu kepada ilmu balaghah, maka ketika membaca Al-Quran seakan-akan dia dah masuk dalam satu kebun. Kebun yang ada semua ada perhiasan dalam kebun. Wa awradul fikr ala yadihi, wa awradul fikr, dan datang siapa mereka ulama yang menguasai ilmu balaghah. Al-fikr akan yang fikir, bukan khayal. Beda di antara fikir dan khayal. Kalau fikir ni dalam sesuatu yang tidak mahsus. Contoh tentang memikirkan azamatillah, itu tafakkur. Khayal ni, tak khayal ni, saya duduk kat sini, saya menghayalkan duduk kat kedai makan nasi lemak. Ini khayal. Karena makan nasi lemak mahsus. Kita datang kepada kedai makan betul. Duduk kat sini terbayang naik pesawat. Ini khayal, bukan fikir. Fikir ni maklulat yang di dalam akal, di dalam berfikir. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 6, itu fikir, bukan khayal, karena makul. Wa awradul fikra ala yadihi, dan mereka ulama mendatangkan akan fikirnya ala yadihi, atas haud, telaga, beberapa telaga Al-Quran. Jadi orang yang belajar balaghah ketika membaca Al-Quran seakan-akan dia datang kepada satu telaga yang bersih airnya dan dia minum. Kuma salatullahi ma taranama hadin yasukul isya fi aradil hima, maka salawatnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini tak ada salamnya. Tak ada salam. Ini alal musannif nafaqah. Mungkin saja sang penulis ketika menulis salatullah di sini dia mengatakan dengan salam. Karena yang ulama yang mengatakan makruh ataupun hilaful aula,
yaitu ketika mengasingkan dalam tulisan dan perkataan. Artinya kalau dia menulis pasti dia berkata dengan salam tak makruh. Tsumma salatullahi ay wa salamuhu ma nama hadir yasukul isya fi ardihima. Maka salawat Allah Subhanahu wa taala ma nama selama tarannum berlaku tawanna. Tarannum itu bertawanna itu bernyanyi. Hadin di sini Aisyah, orang yang membawa ibli unta dulu. Yasukul Isa, yang mengiring siapa hadin akannya unta fi ardil hima, di dalam tanah Hijaz. Ardil hima ay ardil Hijaz dulu. Ini orang-orang Arab sampai sekarang kan banyak ya ternakan kambing, unta. Ada 40 unta atau 50 unta untuk supaya tak kemana-mana satu pun. Belakang ada satu orang sambil bernyanyi terus di satu tak kemana-mana. Itu dinamakan hadin yasukul isya fi ardil. Maksudnya di sini selawat dan salam mudah-mudahan tetap kekal selamanya ala nabiyina habibil hadi ajli kulli natiqin bidadi. Itu atas Nabi kami semua Al-Habib yang dicintai, Al-Hadi yang memberi petunjuk, ajli kulli natiqin biqadi. Ajli yaitu ay aqdam, lebih agungnya orang yang berkata biqadi dengan makhraj yang dha, daripada huruf hijaiyah yang paling susah untuk dikatakan, itu adalah makhrajnya dha. Muhammadin sayyidi khalqillahi, kata Nabi, an afsahu man nataqa bidhar baida ali Quraisy. Muhammadin sayyidi khalqillahi al-arabi tahiril awahi, itu Nabi Muhammad sayyidi khalqillahi, itu tuannya makhluknya Allah Subhanahu wa taala, al-arabi yang berbahasa Arab. Jadi kalau Nabi kita berbahasa Arab, kenapa umatnya tidak suka kepada luahnya Nabi? Uhibbul Arabiyyah di sana. Saya suka ilmu bahasa Arab ini karena tiga. Yang pertama, di Al-Quran, di lughat Al-Quran Arabiyyah. Bahasa Quran itu adalah bahasa Arab. Dan Quran itu adalah afdalul kutub al-munazzalah. Yang kedua, di lughat Nabiyina Muhammadin Arabiyyah. Nabi berbahasa Arab. Yang ketiga, lughatu ahli jannah. Kalau orang Malaysia masuk surga bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. At-Tahiril Awahi itu adalah yang suci. Al-Awahi yaitu Al-Awah, kasirut ta'awuh. Al-Awah yaitu kasirut ta'awuh. Mengambil daripada sini ada salah satu penafsiran al-awah itu yang banyak menyebut itu yang zikir yang kita baca ini, itu yang dinamakan al-awah. Ay kasirot yang banyak membaca apa dalam Al-Quran ini? Nabi siapa? La-awwah apa? Ada dalam Al-Quran itu la-awwahun munib, dalam Al-Quran. Awah ini ayat yang banyak berkata Ini salah satunya dari ulama yang mengisbatkan zikir Allah. Sama ketika orang sakit bukan seperti sama. Tapi di sini bukan ini, itu min khasyatillah. Cuma ala sahibihi siddiqi habibihi wa Umar al-Faruqi, maka atas sahibnya Nabi itu Abu Bakar Siddiq, habibihi itu habibnya Nabi, wa Umar al-Faruqi dan Sayyidina Umar al-Faruq. Yang ketiga, Sayyidina Umar ini semua takut, tak ada yang berani kepada Sayyidina Umar. Orang ataupun setan semua takut. Tapi ada Sayyidina Umar takut pada seseorang, takut pada istri. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar
Bukan kalau sahabat lain nak hijrah bersembunyi takut dibunuh, Sayyidina Umar tak. Sayyidina Umar siapa yang nak jadi istri yang nak jadi janda, anaknya yang mau jadi anak yatim, tunggu saya kat sana. Wah, itu Sayyidina Umar ketika berhijrah lah, sholat dulu baru hijrah. Kemudian tak ada satu orang yang menongkor, yang tak ada, takut semua. Itu orang manusia, setan pun sama takut. Bukan cuma badannya, bayangannya saja tuh Sayyidina Umar kalau lewat, setan lari bayangannya. Tapi akhirnya Sayyidina Umar ini takut pada istri. Takut rumah. Pernah ditanya Sayyidina Umar, kenapa Sayyidina Umar ini takut sama istri? Kata Sayyidina Umar, karena istri saya tuh melakukan sesuatu yang bukan haknya, seperti cuci baju, bersih-bersih, memasakkan, banyak menyusui anaknya. Semua itu bukan kewajiban istri, tetapi istri yang mengerjakan. Tsumma abi amril imamil abidin wa satwatillahi imamil zahidin. Maka itu abi amril imamil abidin, yaitu Sayyidina Utsman, wa satwatillahi imamil zahidin. Satwatin di sini yaitu bermakna syiddah. Wasatwatillah ay syiddatullah ay ala ahli dhalam. Siapa di sini? Yaitu Imam Zahidi, imamnya orang yang zuhud, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Berarti setelah selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW, maka kepada khulafa ar-rasyidun, itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Lepas itu semua sahabat, thumma ala baqiyati sahabat dawil tuqa wal fadli wal inabah. Maka atas berartinya para sahabat yang lain, dawil tuqa yang mempunyai ketakwaan, wal fadli dan keistimewaan, wal inabah ta'idul ila Allah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifatnya sahabat. Wal majdi wal fursati wal bara'ah wal hazmi wal najdati wal syaja'ah wal majdi, yaitu yang mempunyai al-majdi, yaitu al-karam, dermawan, suka memberi, wal fursati, dan yang mempunyai al-fursah, yaitu al-atiyah, pemberian juga, wal bara'ah, yaitu yaitu adalah yang melebihi ke atas lainnya. Wal bara'ah ail fawqat ala ghairihi, itu melebihi ke atas lainnya di dalam ilmu dan di dalam ketakwaan. Wal hasbi wal najdati wal syaja'ah wal hasmi, itu adalah wal hasmi dan husnul tadbir. Hasmi ini menyusun mentertibkan awqat di dalam kesehariannya. Daripada jam 7, jam 9 kan ada kelar, dan murattab, dia punya punya awqat, itu dinamakan al-hazm. Wal najdi wasyaja'ah, an-najdi yaitu adalah al-i'anah, yang memberi pertolongan, wasyaja'ah dan keberanian, ma'akafan qalbu ala al-Qur'ani murtaqiyan li hadratil infani. Ma'akafal qalbu, selama berdiri atau diam apa itu hati, ala al-Qur'ani, atas bertafakkur, atas memahami Al-Qur'an. Murtaqiyan li hadratil infani, dalam keadaan menaiki li hadratil infani, kepada kehadirannya irfan ail ma'rifani. Mengambil daripada sini Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari, itu adalah termasuk daripada min kibaris sufiyah, min ahli tasawuf. Yang mentahqiq kitab ini Wahabi. Yang Hilyatul Bil Masud yang menceritakan dia di sini, yang ditahqiq oleh Muhammad Sa'id Al-Fujaini dan Dr. Rabi Al-Baydawi, ini Wahabi. Dikata Syekh ini memang Masya Allah, Allahumma, ternyata dia daripada akidah yang tak betul, itu tersebut. Hadza wa inna durar al-bayani wa durar al-badi'i wal ma'ani. Hadza ay hadza kama dzukira. Jadi mubtada khabarnya dua. Ini dinamakan hadza sama dengan amma ba'du. Itu dinamakan faslul khitab.
Faslul khitab ini memindahkan daripada satu perkataan kepada perkataan yang lain. Ini ya. Hada ay hada kama dzukira. Dan kita di dihada. Ihada. Oh, cerita Musa. Ini Somalia. Hada wa inna ghurral bayan. Ini dinamakan faslul khitab. Amma ba'du wa ba'd, hada ini semuanya sama. Dinamakan faslul khitab, yaitu berpindahnya perkataan kepada perkataan lain. Daripada muqaddimah, sekarang dah nak masuk menerangkan ilmu ma'ani, bayan dan badi. Wa inna ghurral bayani wa ghurral badi wal ma'ani, dan sesungguhnya beberapa mutiaranya bayan, ilmu bayan, wa ghurral badi, dan beberapa cahaya ghurrah, cahaya yang ada di muka itu. Wa ghurral badi, dan ghurrahnya, cahayanya ilmu badi, wal ma'ani, dan ilmu ma'ani, tahdi ila mawalidin syarifah wa nubadin badi'atin latifah, menunjukkan apa itu yang tiga itu, bayan, ma'ani, badi, ila mawalidin syarifah, kepada beberapa makna yang mulia, wa nubadin badi'atin latifah, dan beberapa faidah, badi'atin ay hasanatin, latifah yang ay daqiqah, yang halus, min ilmi asrari lisanil arabi wa darki ma khusabihi min ajabi, daripada mengetahui sir-sirnya bahasa lisan Arab, itu bahasa Arab. Jadi ilmu balaghah itu memberitahu kepada orang yang belajar tentang sir, bukan kepada bahasa, bukan kepada lafaz. Kalau lafaz itu nahwu sharaf, tapi isi dalam lafaz itu adalah ilmu balaghah. Wa darki ma khusabihi min ajabi, dan mengetahui ma itu makna khusus, yang dikhususkan apa itu lisanul arabi bihi, dengan nama min ajabi, daripada keajaiban. Ai bi min ajabi, ai bi makna ajibin, makna yang ajib. Kenapa ilmu balaghah seperti itu? Li'annahu taruhi lil i'rabi wa huwa li ilmi nahwi al-lughawi. Ilmu li'annahu, karena sesungguhnya ilmu balaghah yaitu bayan, ma'ani, badi, ruh, seperti ruh kepada i'rab. Kalau nahwu kepada kalimat, tetapi kalau balaghah kepada sirnya kalimat. Wa huwa li ilmi nahwi kal-lughawi, wa huwa bermula balaghah kepada ilmu nahwu kal-lughawi, yaitu seperti lugah biji. Dalamannya itu, kalau kita makan pohon apa, buah mangga itu, dalamnya itu ada biji. Biji itulah ilmu balaghah. Mengambil daripada sini, yang belajar ilmu balaghah kena belajar nahwu dahulu. Nahwu dah belajar, sharaf dah belajar, terus tu tahu tentang mencari makna daripada qamus dan mu'jam. Kena wajib secara sinai pelajar ada qamus. Kata Syekh Abdullah Said Al-Anji, talibul ilmi alladzi laisa lahu qamus kan naimi bila namus. Talibul ilmi alladzi laisa lahu qamus kan naimi bila namus. Namus ini selimut. Ketika musim sejuk sekarang, tidur kat luar, tak ada selimut. Oh, ini ayat ya. Ayat ini. Talibul ilmi alladzi laisa lahu qamus kan naimi bila namus. Mungkin kalau pertama kali belajar pakai kamus Marbawi, kamus, lepas itu ada kamus Misbahul Munir, Imam Al-Fayyumi. Kalau nak cari kamus satu untuk dihafal, Qamusul Muhit dah cukup. Qamusul Muhit dari Imam Fairuz Zabadi. Itu ulama syarah fiqh menghafal kamus. Kamusnya Imam Al-Fairuz Zabadi. Qamusul Muhit. Idza utliqal qamus fal murad bihi al-muhit. Bukan yang muhitul muhit ya. Ada dua soalnya. Ada yang muhitul muhit. Muhitul muhit itu orang kafir. Orang kafir
Bukan tak tulis. Orang kafir tulis kamus. Namanya Muhyiddul Muhid dan Al-Munji. Al-Munji itu orang kafir. Samaituhu bil jawharil maknuni. Samaituhu bil jawharil maknuni fi sadafis salasatil fununi. Samaituhu saya menamakan. Waqad abadun minat tulabi irajasin yahdi ila sawabi. Waqad ay talab meminta ba'dun minat tulabi sebagian daripada pelajarnya Syekh Abdurrahman Al-Akhdari irajasin kepada Bahar Rajas yang mustaqilun 6 kali yahdi ila sawabi yang menunjukkan rajas kepada sawabi kepada ila sawabi kepada jalan yang betul di dalam ilmu balaghah. Ini Syekh Abdurrahman Al-Akhdari memberitahu kepada kita bahwa sang Syekh menulis kitab Jawharul Maknun karena ada pelajarnya yang meminta supaya menulis kitab. Ini dinamakan Sababut Ta'liq. Sababut Ta'liq termasuk daripada Mabadi'ul Kitab. Kita dah terangkan tadi Mabadi'ul Kitab, Baratul Istihlal, Faslul Hitab, Sababut Ta'liq, Tasmiyatul Kitab dan Tasmiyatul Al-Mu'allif. Fajituhu birajasin mufidi muhadabin munaqqahin sadidi. Fajituhu maka saya mendatangkan. Fajituhu birajasin mufidi maka saya mendatangkan huakannya Ba'dul minatullah birajasin mufidi dengan rajas bahar rajas yang memberi faedah. Bahar rajas ini banyak dipakai untuk menazam ilmu. Zubat, Alfiyah, Melatul Imriti, Amriti, bukan Imriti, Amriti. Salah kalau mengatakan Imriti itu Amriti. Ada yang qiraah syahadah Umariyah. Ini ada Amriti yang betul, bukan Imriti. Birajasin mufidi dengan bahar rajas mufidi yang memberi faedah. Muhadzabin munaqqahin sadidi muhadzabin ay musaffan yang dibersihkan, munaqqahin sama yang dibersihkan, sadidi yang tak ada celah. Sadidi ay la khalala fihi, tak ada keaiban, tak ada celah di dalamnya, itu dinamakan sadid. Multaqitan min durarit talkhisi jawahiran badi'atat takhlisi. At-talkhis dan takhlis ini termasuk daripada ilmu badi, termasuk daripada jinas. Talkhis dan takhlis. Multaqitan yang hal multaqitan min durarit talkhisi. Ai hala qauli dalam keadaan mengambil min durari talkhisi daripada mutiaranya kitab Talkhisul Miftah, tulisannya Imam Al-Qazwini. Jadi kata Syekh Abdurrahman Al-Akhdari, saya menazam Jawharul Maknun mengambil daripada kitab Talkhisul Miftah, tulisannya Imam Al-Qazwini, yang saya ambil poin-poinnya, mutiara-mutiaranya. Jawahiran badi'atat takhlisi, mengambil jawahiran juga akan beberapa mutiara badi'atat takhlisi ay hasanata, yang bagus. At-takhlisi yaitu ringkasannya. Ya. Oh, ya, talkhis semua. Yang kedua itu takhlis. Multaqitan min durarit talkhisi yaitu Talkhisul Miftah, tulisannya Imam Al-Qazwini. Jawahiran badi'atat takhlisi. Takhlis di sini yaitu khulasah, ringkasan. Betul kan? Yang kedua itu perkataan takhlis. Multaqitan min durarit talkhisi, betul. Yang kedua jawahiran badi'atat takhlisi, takhau. Ta'ala sawab. Bukan nama sawab atau tulisan? Sawab dah. Memang sawab. Masalah. Masalah dah. Betul. Kalau ini takhlis. Kalau yang ala sawab itu ketika ada tulisan mu'allif, ini cetakan kan, bukan tulisan mu'allif, cetakan. Ada musahih. Salatu ma'ata minat tartibi
wa ma ala tujuda fit tartibi. Salatu ay syaratu. Salatu yaitu saya masuk ma akan sesuatu, ma abda minat tartibi, yang telah abda ma abda ay marot, ma abda yang telah ay adhar, yang telah menampakkan siapa itu. Talkhis ma abda huwa di sini kembali kepada talkhis. Salatu ma abda, saya masuk akan sesuatu yang telah menampakkan apa itu kitab talkhis. Itu mu'alifnya Imam Al-Qazwini. Apa ma di sini? Nyatanya minat tertibi daripada susunannya. Artinya susunan Jawharul Maknun dengan Talkhisul Miftah sama. Susunannya sama. Wa ma ala tujuda bitahdidi. Ay wa ma manaktu. Dan saya tidak mencegah akannya al-juhda ay tokoh, akan kemampuan saya bitahdidi di dalam at-tasfiyah, di dalam membersihkan. Di kata Syekh, sekuat saya akan mentahtib ataupun mentalkhis, mengambil poin-poin daripada kitab Talkhisul Miftah. Namanya Samaituhu bil Jawharil Maknuni fi Sadafi Salasatil Quruni. Sama itu saya menamakan akannya kitab bil Jawharil Maknuni dengan mutiara yang tertutup. Kalau benda mahal ini kena jaga. Kalau benda mahal kena jaga. Fi Sadafi Salasatil Quruni, di dalam sadaf wi'a, di dalam wadah. Sadaqun ayni'a as-salasatil fununi, 3 ilmu, yaitu ma'ani, bayan, dan badi. Al-funun yaitu ulum, ma'ani, bayan, badi. Wallahu arju an yakuna nafi'an li kulli man yaqra'uhu wa rafi'an. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mengharap supaya ada itu kitab itu memberi manfaat kepada setiap orang yang membacakannya kitab, warafi'ah, dan mengangkat, artinya mengangkat ke atas kawan-kawannya yang tidak belajar Jawharul Maknun. Masyaallah, Syekh Abdul Rahman Al-Adhari mempunyai 2 kitab yang sangat manfaat. Yang pertama Jawharul Maknun dalam balaghah, yang kedua Sulamul Munawwarah dalam hati. Ini sangat-sangat barokah dan tersebar di semua pesantren. Wa ayyakuna, karena kitab banyak, kitab ini banyak. Kita belajar nak berapa banyak, tapi yang berkah ini kita ambil yang berkah. Yang berkah ini kitab mana yang berkah? Itu Jawharul Maknun. Kalau kitab banyak, kalau kitabnya. Wa ayyakuna fatihan lil babi li jumlatil ikhwani wal ashabi. Dan juga meminta supaya ada kitab itu membuka kepada pintu ilmu balaghah di jumlatil ikhwan, kepada semua kawan-kawan saudara wal ashabi dan beberapa ashab kawan. Selesai kita dalam mukadimah, ya. Ada yang ditanya supaya tidak mengantukkan. Tadi bukan? Jangan tadi ini di sini ailah khalala fi. Tak ada cedera, tak ada aib. Isa, Ya kan? Yasubul Isa. Yasubi, kalau Isa itu kambing, ibil, unta. Yusuf itu makan apa kasihnya? Yusuf sa'ikun. Membalik. Bukan jaga. Menghadap. Di sini ada al-muqaddimah, kan? Al-muqaddimah, yaitu di sini muqaddimah yaitu adalah muqaddimatul kitab. Muqaddimah terbagi pada 2. Ada yang muqaddimatul ilim, ada yang muqaddimatul kitab. Kita terangkan tadi, kalau muqaddimatul ilim yaitu yang mabadiul asyarah, yang muqaddimatul kitab yang seperti tadi itu. Ada baratul istihlal, fasul hitab, sabab ta'lif,
tasmiyatul kitab, tasmiyatul muallif. Lepas itu ada basmalah, ada hamdalah. Qala Nadim, berkata siapa Nadim, sekarang sebelum masuk kepada ilmu ma'ani dan bayan dan balik, ada pendahuluan. Pendahuluannya itu ada fasohah, ada balaghah. Ada fasohah, ada balaghah. Fasohah ini masuk kepada fasohah dan balaghah. Fasohah ini sebelum balaghah. Fasah dulu baru balaghah. Fasohatul mufradi ayyukhlusa min tanafurin warabatin khulfin zukin. Fasohatul mufrad, fasohanya ada 3. Ada fasohatul mufrad, yaitu fasohatul kalimah. Yang kedua fasohatul kalam. Yang ketiga fasohatul mutakallim. Ada 3. Fasohatul kalimah, perkataan. Ada fasohatul kalam, yaitu jumlah. Ada fasohatul mutakallim, fasohanya orang yang bercakap, yang berkata. Fasohatul mufradi ayyukhlusa min tanafurin warabatin khulfin zukin. Bermula fasohnya mufrad. Mufrad di sini itu adalah kalimah. Ayyukhlusa min, bahasa terlepas mufrad kalimat tadi daripada 3. Yang pertama min tanafurin, daripada tanafur. Tanafur ini wasfun fil kalimah yujibu thiqalaha fil lisan, ataupun tanafur ini la'niyah. Tanafur di sini tanafurul kalimah. Tanafur di sini yaitu usrun nutqi bil kalimah, susahnya berkata dalam kalimat. Seperti takak kata. Yang sana baca. Bukan seperti doroba nasaran. Ini seperti takak kata. Malakum takak katu alayya. Takakku akum ala di jinati ifronkimu anni. Ini fasih ke atau fasih? Fasih. Sulit untuk dibaca. Satu itu adalah tanafur. Tanafur di sini usrun nutqi bil kalimah, susahnya berkata dengan kalimat, seperti hub. Syair Asma'i juga. Ya. Syair Asma'i. Syair Imam Al-Asma'i. Sofi Bulbuli. Yang benar saya. Ma'ruf. Ada salah satu seorang raja mempunyai dua bodyguard, satu laki-laki, satu perempuan, yang satu bulan, yang satu jeniah. Semua kuat, semua hafalannya. Ini raja ini, dia ada orang berkata satu kali langsung hafal, yang ini 2 kali. Jadi ada orang contoh baca surah Yasin, raja tuh langsung paham, langsung hafal. Ketika raja mengatakan apa yang dibaca, yang bulan hafal. Ketika bulan ini membaca, yang jadi hafal. Maka tiga-tiga itu hafal semua. Tak ada satu orang pun membuat kalimat di depan raja, pas itu raja tak hafal, tak ada. Pas itu dibuat sayang baru. Barang siapa yang membuat kalimat bahasa Arab, bahasa Arab saja, yang manzum, yang mansur, yang qasidah, saya akan memberikan hadiah emas. Kalau tulisan itu ditulis ke atas kertas, ya, timbangannya seperti itu, akan ditimbang nanti emasnya. Kalau ditulis ke atas batu, maka seperti batu. Tak ada orang mampu kecuali satu, Imam Al-Asma'i. Al-Asma'i menulis qasidah yang makruf tuh, yang betul sampai akhirnya. Makruf kan, dia punya punya cerita tuh. Lepas itu kata raja, tahafal, ulang tahafal, jadi tahafal. Lepas itu kata raja, mana tulisannya? Lepas itu ditulis ke atas tembaga yang berat. Oh, dapat emas banyak. Tapi oleh Imam Asma'i sedekahkan kepada orang fakir dan miskin, katanya sendiri. Yang pertama min tanafuri, daripada tanafur, yaitu musuluki bil kalimah. Yang kedua yaitu gharabatin, yaitu adalah
Gharib di sini yaitu qaulul kalimatin wasyiyah. Adanya kalimat itu jarang didengar. Ini gharib. Gharib ini jarang didengar. Qaulul kalimatin wasyiyatan, jarang didengar. Artinya komus pun kadang tak ada. Cari komus yang besar. Nah, ini dinamakan gharib. Seperti mustashziratun. Nah, dekat mana? Di gharib ini jarang didengar. Adanya di komus-komus itu pun komus yang besar. Yang ketiga khulfin. Yang ketiga yaitu terlepas, selamat adanya kalimat tadi daripada khulfin. Ay khulfin lil qa'idatil arabiyah, yaitu terlepas atau selamat daripada berbeda kepada kaidah bahasa Arab. Contoh seperti yang wajib idgham tidak diidgham. Sepatutnya kena idgham karena ketika ada dua kalimat yang bersamaan, maka kaidah Arab yang mewajibkan idgham seperti maddah. Tetapi ada dalam nadhaman itu alhamdulillahil aliyil ajlali. Bukan ajali tetapi ajlali. Maka kita kata ini bukan fasih. Walaupun tanafur dah tak ada, gharib juga tak ada, tapi khulfin bil qaidatil arabiyyah di sini ada. Karena sepatutnya idgham ternyata tidak diidgham. Zukir ayunin, yang telah diketahui apa itu khulfin. Diketahui di mana? Saat fi ilmi nahwi wa sarf. Telah diketahui di dalam ilmu nahwu dan ilmu sarf. Berarti fasahatun kalimah yaitu terlepas daripada tiga perkara. Yang pertama daripada tanafur, susah untuk berkata. Yang kedua terlepas atau selamat daripada gharib, jarang didengar. Yang ketiga terlepas atau selamat daripada mukhalafah, bercanggahan kepada kaidah Arab, bahasa Arab. Itu fasahatun mufrad. Sekarang masuk kepada fasahatul kalam. Wa fil kalami ya. Zuki itu Yang mana? Zuki di sini mulimah yang telah diketahui ai fi kutubin nahwi wa sarf. Wa fil kalami min tanafuril kalim wa dha'fi ta'lifin wa ta'kidin salim. Wa fil kalami, dan di dalam aywal fasahatu fil kalam, yang dinamakan fasahah di dalam kalam, jumlah. Kalam di sini ay jumlah. Yang tadi kalimat, yang sekarang itu kalam, itu jumlah. Apa yang dinamakan fasahah di dalam jumlah? Dua kalimat, tiga kalimat, empat kalimat. Itu min tanafuril kalim, selamat daripada tanafurnya beberapa kalimat. Tanafur ini nahri. Yang tanafur di sini usrun nutqi bil kalimat, susahnya berkata dengan beberapa kalimat. Nih kalimat kalau cuma satu, di sini tak ada tanafur. Seperti harbun, nama orang nama harbun. Qobrun, oke, tak ada tanafur di sini. Qobrun, harbun. Qurbah, qorib, dekat, tak ada tanafur. Tetapi ketika dihimpun maka menjadi tanafur. Contoh, wa qabru harbin bimakanin qafru wa laysa qurbah qabri harbin qabru. Padahal kalau diasingkan tak, harbun oke, tak ada tanafur, qabrun tak ada, qurbah tak ada. Tapi ketika kalian satu dijadikan satu ini tanafur. Wa laysa qurbah qabri harbin qabru. Jalan syaikhon tadi. Ya. Jalan syaikhon dia di sana. Yang kedua yaitu selamat daripada wadukfun sama, ada dua wajah, ada dua lubang. Dokfun
ataupun tu'fun. Waduk fi taklifin wa takkidin salim. Waduk fi taklifin, dan lemahnya taklif ay taklifil kalam alal qaidatin nahwiyah, dan lemahnya menyusun perkataan atas waduk taklifin ay taklifil kalam ala khilafil qaidatin nahwiyah. Lemahnya perkataan tadi karena berbeza dengan kaidah nahwu. Seperti apa? Contoh seperti huwa zaidun qaimun. Huwa itu kembali kepada mana? Tak ada lagi dhamir. Nah, maka kita kata ini tidak pasti. Ini tidak pasti. Ataupun daraba ghulamuhu zaidan. Daraba ghulamuhu zaidan. Telah memukul gulamnya Zaid kepada Zaid. Dhamirnya kembali ke belakang. Tak boleh ini. Tidak dibutuhkan dalam ilmu nahwu. Maka setiap kalimat yang bercanggah dengan kaidah nahwiyah, maka kalimat jumlah itu dinamakan jumlah tidak fasih. Kalau tidak fasih maka tidak balaghah. Karena syaratnya balaghah karena ada fasih dahulu. Yang ketiga, selamat daripada watakidin salim. Watakidin salim, dan daripada selamat daripada watakidin dan takkid. At-takkid fil makna. Kalau taklif di dalam perkataan, kalau di dalam di dalam perkataan jumlah kalimat, takkid dalam makna. Wa takkidin ay fil makna bi ayyakuna maknahu muaqqadan. Ay bi ayyakuna maknahu muaqqadan. Maknanya muaqqad. Maksudnya makna muaqqad di sini yaitu bikas rotil kinayah, terlalu memperbanyak kinayah. Kinayah boleh saja dipakai, tetapi kalau terlalu banyak maka di sini merusak kepada makna, sehingga kalau maknanya muaqqad susah untuk dipahami maknanya, maka kalam atau jumlah tadi dinamakan jumlah yang tidak fasihah ataupun kalam yang tidak fasih. Seperti mana? Seperti di dalam syair, Abu ummihi hayyun abuhu yuqarib. Berapa dhamir di sini? Yang sifat yang sepatutnya terjadi setelah maf'ul letak belakang. Yang mubtada dan khabar sepatutnya dia bersama. Jadi yang di awal letak di akhir, yang akhir letak di awal. Dinamakan muaqqad fil makna. Contoh abu ummihi, ataupun dalam syairan wa ma misluhu fil nasi illa mumallakan abu ummihi hayyun abuhu yuqarib. Wa ma misluhu fil nasi illa mumallakan abu ummihi hayyun abuhu yuqarib. Terlalu banyak. Di sini banyak di fasal. Di sini abu ummihi abu ummihi hayyun. Sedangkan hayyun di sini adalah ajnabi. Abu ummihi itu adalah mubtada, abuhu yaitu adalah khabar, difasal oleh hayyun, itu adalah sifat, adalah fa'il daripada yuqaribu yang di akhir. Ini betul pada yang dinamakan makna muaqqad itu. Ini jika ada seseorang membuat perkataan yang terlalu banyak merubah kalimat, yang awal letak di akhir, akhir letak di awal, ini maknanya muaqqad dan tidak fasih. Tidak fasih. Sekalipun betul dengan kaidah nahwu. Walaupun betul dalam kaidah nahwu tak salah,
Tetapi jika susah untuk dipahami karena terlalu memperbanyak bolak-balikan kalimat, maka di sini dinamakan tidak fasih. Tetapi keistimewaan Al-Quran ini ada beberapa huruf atau beberapa huruf yang berulang-ulang tetapi ringan untuk dibaca. Contoh seperti berkumpulnya 8 mim tetapi ringan untuk dibaca, tidak sulit atau tidak berat di dalam lisan untuk dibaca. Itu surah Hud ayat ke-48, wa ala umamin mimman ma'ak, ada berapa mim? Ada 8. Nah, sepatutnya ini tak fasih, tapi di sini fasih. Wa ala umamin mimman ma'ak, ada berapa mim? 8. Karena mudgham biharfain, al-harful musyaddad yaitu biharfain. Ini khasais yang ada di dalam Al-Quran yang tak ada di lainnya. Wadil kalam yang ketiga fasahah di dalam mutakallim. Wadil kalam sifatun bihayuti ta'liyatal maksudi bil lafdil alif. Wadil kalam ay wal fasahatu fi dil kalam, bermula kefasihan di dalam dil kalam ay mutakallim. Di bermana sahibnya mempunyai perkataan itu adalah mutakallim. Apa yang dinamakan fasahah di dalam orang yang berkata? Kan fasih ada 3. Fasahah di dalam kalimat, fasahah di dalam jumlah, fasahah di dalam orang yang berkata. Apa yang dinamakan fasih di dalam mutakallim, orang yang berkata? Sifatun, itu adalah satu sifat. Ini yang dinamakan malakah, dinamakan malakah. Malakah ada 3 ya. Yang pertama malakatul istihsal. Malakatul istihsal ini ketika seseorang dah suka kepada ilmu, banyak baca kitab, paham. Nah, ini dinamakan malakatul istihsal. Tetapi ketika ditanya naik kereta, "Ustaz, apa hukumnya?" Saya nak turun, kembali lagi ke maktab. Itu masih malakatul istihsal. Yang kedua malakatul istikhraj. Malakatul istikhraj ini dia memahami bukan cuma di kitab itu saja, tetapi di beberapa ilmu pun dia paham, terbuka. Istikhraj mengeluarkan faedah, ilmu, pemahaman daripada kitab itu. Istikhraj. Yang ketiga yaitu malakatul istihdar. Malakatul istihdar ini walaupun dulu dalam kereta ditanya paham semua, sebutkan semua. Wala muhajirin, wala rawi. Dan kitab ada di dalam dadanya. Kata Imam Syafi'i, haitsuma yamamtu kana ma'i. Al-ilmu ma'i haitsuma yamamtu kana ma'i. Sekarang ilmu dan bersama saya. Kalau saya dekat surau, berarti ilmu dekat surau. Kalau ada dekat pasar, ilmunya dekat pasar itu. Kalau dulu tak keluar daripada maktabah, ilmu tak ikut dekat maktab. Kena kembali lagi. Kalau satu lagi. Al-ilmu ma'i haitsu ma yamamtu yatsba'uni. Haitsu ma yamamtu yatsba'uni. Itu tarekat yang sana kita seperti itu. Jadi ulama sana kita ni ilmu tu yang ada di dalam diri kita, bukan yang ada di kitab. Nah, itu tarekat yang sana kita. Sebab dari itu ulama sana kita ni menekankan hafalan, semua dihafal. Siapa belajar, yang nak belajar, kalau dia tidak menghafal, tak ada kelas. Entah itu nagama ataupun mansur. Sifatun yaitu malakah. Sifatun itu adalah satu sifat. Biha aitil kasifat yutik. Kuasa siapa sahih seseorang tadi, ta'diyatal maksud, akan memberikan makna yang dituju bil lafdil anif, dengan lafal yang hasan, yang bagus.
Jadi yang dinamakan fasahatul mutakallim itu dia dah mempunyai malakah. Di bila-bila saja dia nak membuat apa, nak menulis atau nak berkata kalimah fasihah, dia mampu. Itu yang dinamakan malakatul, yang dinamakan fasahatul mutakallim. Ya, kita dah terangkan fasahatul kalimah yaitu yang terlepas atau yang selamat daripada tanafur, usrul bil kalimah, ketika susah untuk berkata, selamat daripada gharib, jarang didengar oleh telinga. Yang ketiga yaitu selamat daripada berjangkahan kepada kaidah lughah. Fasahatul kalam, selamat daripada tanafurul kalimat. Selamat daripada tanafurul kalimat. Artinya walaupun kalimahnya pasti, tetapi ketika ditarkib dengan kalimah yang lain jadi tanafur, sulit untuk dibaca, maka dinamakan tidak fasih. Dan juga fasahatul kalam selamat atau terlepas daripada lutfut taklif, yaitu keluar daripada kaidah nahwu. Dan juga takkid, yaitu selamat daripada makna muakkad, terlalu banyak perubahan. Fasahatul mutakallim yaitu adalah malakah yang ada di dalam diri seseorang, yang dia mampu untuk membuat kalam atau kalimat fasihah. Sekarang masuk kepada balaghah. Yang terakhir setelah masuk kepada balaghah, baru masuk kepada ilmu ma'ani wal bayan. Wa ja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadal maqami. Wa ja'alu balaghatal kalami tibaqahu li muqtadal kalami. Wa ja'alu, dan menjadikan siapa ulama, balaghatal kalami, akan balaghahnya perkataan. Balaghah di sini di kalimat tak ada kalimatun balighatun, tak ada. Yang ada kalamun balighun. Berbeza dengan fasih, berbeza dengan fasahah. Fasahah ini kalimah ada, jumlah ada, mutakalim ada. Tetapi kalau balaghah kalimah tak ada, diterus kepada jumlah. Oh, kalimah ustaz itu balaghah sangat salah. Kepada jumlah adanya balaghah. Karena balaghah ini kaitannya dengan muqtadal hal. Dan kalau ada muqtadal hal, di situ dia jumlah. Karena kalau cuma satu kalimat saja, ada muqtadal hal, tak ada. Muqtadal hal ini kan jumlah. Sayyidul qa'imun, alhamdulillahirabbil alamin. Wa ja'alu balaghatal kalami, dan menjadikan ulama akannya balaghah kalam, yaitu jumlah mufidah, jumlah. Tibaqahu akan mutabaqahnya kalam di muqtadal maqami, kepada muqtadal hal. Maqam ismi hal yang saya kata tadi itu, balaghah ni sama atau menyamai kepada muqtadal hal, muqtadal maqam, yang dikehendaki maqam perkataan tadi. Maqam di sini sebab yang membawa kepada mutakalim untuk berkata. Tak mungkin orang itu berkata tanpa ada sebab. Kalau orang berkata tanpa sebab, kita kan? Kita berkata pasti ada sebab, semua ada sebab. Sebab itulah yang dinamakan maqam atau hal. Perkataan yang mutabik kepada sebab itu dinamakan muqtadal hal ataupun muqtadal maqam, juga sama. Maka setiap perkataan atau setiap kalam jumlah yang mana jumlah tadi mutabiqatun kepada hal, maka di sini dinamakan balaghah. Lepas itu balaghatul mutakallim mana tak ada? Balaghatul mutakallim, padahal ada balaghatul mutakallim. Di sini tadi sebut. Di sini tadi sebutkan
sini tak disebut. Cukup kepada wadil kalam. Cukup ya. Di sini lam yatakallam al musannif alal balaghah fil mutakallim. Di sini musannif tidak berkata di dalam balaghah, di dalam mutakallim. Apa yang dinamakan balaghah dalam mutakallim? Wadil kalam sifatun bihayutik. Wadil kalam sifatun bihayutik ta'diyatal maksudi bil lafdil anil. Jadi sama. Jadi yang dinamakan balaghah di dalam mutakallim itu adalah malakah, sifatun rasikhatun fi nafs. Ada malakah di dalam diri mutakallim yang dia mampu membuat kalam yang balaghah. Al-balaghatu fil mutakallim itu adalah malakatun yaqtadiru biha ala ta'lifi kalamin baligh. Malakatun itu adalah malakah yaqtadiru biha, yang kuasa mampu seseorang dengan yang malakah ala ta'lifi kalamin baligh, atas menyusun atau membuat perkataan yang balaghah. Oke, ada yang ditanya ya? Wahafidun. Nah, sekarang Syekh di sini memberitahu orang yang belajar balaghah kena menguasai berapa ilmu. Di sini akan diterangkan. Wahafidun ta'diyatal ma'ani al-khata'in yu'rafu bil ma'ani. Di sini balaghah kembali kepada dua di sini. Wahafidun ta'diyatan ma'ani al-khata'in yu'rafu bil ma'ani. Wahafidun, dan bermula yang menjaga akan memberi beberapa makna dan menjaga daripada kesalahan. Yu'rafu diketahui apa itu al-hafid. Hafidun tadi bil ma'ani, dengan ilmu ma'ani, supaya tidak salah di dalam sudut makna. Maka itu pembahasannya ada di dalam ilmu ma'ani. Contoh, ada seorang sekarang ingkar bahasan Al-Quran itu bukan kalamullah. Ustaz ada jemputan apa? Berdebat dengan seseorang yang tidak percaya kepada Al-Quran. Nah, sekarang nih kalau kita berdepan kepada orang, berhadapan dengan seseorang yang ingkar, kita memakai takkid atau tak ada takkid? Tak ada takkid. Kalau ingkarnya tidak terlalu, maka takkidnya cukup dua. Tetapi kalau takkidnya nih melampau terlalu, maka takkidnya kena banyak. Seperti di dalam Al-Quran yang tadi itu memakai 3 sumpah innah dalam takkid. Ilmu yang menjaga daripada salah di dalam memberi makna pada orang lain, itu pembahasannya di dalam ilmu ma'ani. Wa ma minat ta'kidi fil makna yaki lahul bayanu indahum qudintuki. Wa ma minat ta'kid fil makna, dan bermula sesuatu daripada ta'kid atau mu'aqqad, ibaratkan tadi itu dinamakan mu'aqqad. Simpul. Itu dinamakan mu'aqqad. Ibaratkan tali yang bersimpul itu dinamakan mu'aqqad ataupun ta'kid. Wa ma minat ta'kid, sesuatu daripada ta'kid fil makna, di dalam makna, yaki menjaga apa itu ma lagu kepadanya ta'kid. Al-bayanu, bermula ilmu bayan, indahum di sisinya ulama, qadin tuki telah dipilih apa itu bayan. Ini ilmu bayan faedahnya menjaga supaya tidak salah di dalam takkid fil makna. Makna kadang dipahami, tetapi kadang diulang-ulang sampai 100 kali baru paham. Itu mu'aqqad fil makna. Wa ma bihi wujuhu tahsinil kalam tu'raf wujudha bil badi'i wassalam. Wa ma bihi wujuhu tahsinil kalam tu'raf wujudha bil badi'i wassalam. Dan sesuatu bihi dengan nama wujuhu tahsinil kalam, bermula beberapa perkara mempercantik atau memperbaguskan perkataan. Tu'raf diketahui apa itu wujud
Yusamma dinamakan apa itu magihi bil badi dengan ilmu badi wassalam dan bermula keselamatan. Kata siapa nih? Ai ala manittaba'al huda, atas orang yang mengikut petunjuk. Di sini Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari memberi penggunaan 3 ilmu. Ilmu ma'ani tujuannya supaya tidak salah di dalam memberikan makna pada muhotob. Bayan supaya tidak salah di dalam takkid dalam makna. Ilmu badi untuk memperbaguskan perkataan. Sama saja tahsin di dalam makna ataupun tahsin di dalam lafaz. Al-fanul awal ilmu ma'ani. Ada yang ditanya? Saya tulis kita Pak ya. Saya nak tulis tentang fasahah dan al-balaghah supaya apa? Ini talkhis daripada yang kita baca, bukan dibantu ilmu balaghah. Sebelum masuk kepada ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, di situ ada pendahuluan ilmu balaghah, yaitu fasahah dan al-balaghah. Fasahahnya ada 3: fasahatul kalimah, fasahatul kalam, fasahatul mutakallim. Balaghah ada 2: balaghatul kalam dan balaghatul mutakallim. Fasahatul kalimah
Selamat daripada 3, itu tanafud, qarabah, ilahul qamin syarfi. Selamat daripada tanafud, selamat daripada sulit untuk dikatakan seperti hub, dan selamat daripada qarabah, yaitu jarang didengar dalam telinga kita, gharib, seperti contoh seperti mustashjiratu atau takakka. Maknanya apa ini takakka? Atau ifronto'ah, apa maknanya gharib? Sesuatu yang jarang didengar oleh kita itu dinamakan gharib. Ketiga, yaitu selamat daripada khilaful qadim syarfi, bercanggahan dengan kaidah syaraf, seperti yang sepatutnya diidgham ternyata tidak diidgham. Itu alhamdulillahil ajalli tetapi dibaca alhamdulillahil aliyil ajalli. Fasahatul kalam, selamat daripada 3 sama. Yang kedua, yang pertama min tanafuril kalimat, dia selamat daripada jika kalimat itu bersamaan berat untuk sulit atau berat dalam lisan, seperti walaisa qurba qabri harbin qabr. Kedua, selamat daripada khilaf al-qawanin nahwi, bercanggahan dengan kaidah nahwi. Yang ketiga, yaitu selamat daripada takkidul maknawi, sebab ada beberapa perkara yang mewajibkan akan susah untuk dipahami, sebab banyak takdim, banyak takhir, banyak hadpun, banyak mendahulukan, diakhirkan, dibuang. Fasahatul mutakallim, itu malakatun yaqtadiru biha ala ta'bir bikasih. Kembali kepada orang yang berkata, ada sifat yang tertanam di dalam dirinya, yang ketika sifat itu ada, dia mampu untuk mentakbirkan dengan atau membuat atau menyusun dengan perkataan yang fasih. Balaghatul kalam mutabaqatuhu li muqtadal hal. Kalam itu sendiri sama dengan siyak ataupun hal ataupun sabab sama. Balaghatul mutakallim itu malakatul yaqtadiru biha ala ta'bir bi kalamin bali, sama. Itu sifat yang tertanam, malakat. Jika sifat itu ada, maka dia kuasa atau mampu untuk mentakbirkan dengan perkataan yang balaghah. Nisbah di antara fasahah dan balaghah, ada apa nih di antara dua fasahah dan balaghah ini? Ada keumuman ke ataupun tabayyun? Nisbahnya. Maka nisbahnya di antara fasahah dan balaghah ada al-umum wal khusus mutlaq. Kullu balaghatin fasahah wa laisa kullu fasahatin bi balaghah. Setiap balaghah pastinya fasih, dan bukan setiapnya fasahah itu adalah balaghah. Bayan dan insan, dia boleh berhimpun, seperti Zaid yang putih ada di karakter, yang Zaid kulitnya hitam. Dinamakan al-umum wal khusus al-wujudi. Yang ini tak al-umum wal khusus al-mutlaq. Ada yang ditanya sebelum kita masuk kepada al-maksud, itu ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu batin. Kalau ada pertanyaan semangat. Fasahatul kalam tu jumlah tak? Fasahatul kalam, kalau kalam ini jumlah, al-kalam jumlah. Kembali pada jumlah, al-lafzul murakkabun mufidul bilwati, ya, jumlah. Malakah ini sifatun rasikhatun fi nafsi. Ini malakah ini darah daging. Sini kita terjemahkan apa malakah? Malakah ini sifatun ras. Ada dua. Ini ada yang tidak rasikhah fi nafsi. Yang tidak rasikhah fi nafsi ini dinamakan hal, seperti menangis. Tak mungkin orang menangis setiap hari. Adalah masa-masa dia menangis. Mungkin menangis 5 menit, 10 menit. Itu hal. Seperti gembira pun tertawa. Mana ada orang tertawa sampai 1 tahun? Ada masa tahu saja lah. Berapa saat kita dah. Ini hal.
Ada satu saya ketawa terus, itu orang gila tuh. Ketawa terus. Nah, ini lawan daripada malakah itu adalah hal. Lawan daripada malakah itu adalah hal. Kalau hal itu tidak rasikh, dia ada apa namanya, tidak tetap. Tapi kalau malakah ini dia sabitah, rasikh fil nafs, yang terbagi pada tiga itu malakatul istiqsal. Tingkat kita membaca banyak kitab belajar ini dinamakan malakatul istiqsal. Ada yang malakatul istikhraj, ketika dah martabat yang kedua dah mutali, dah dia mutali al-bahis, banyak dah maklumat dalam zihinnya, itu dinamakan malakatul istiqsal. Kalau dah dia tidak memerlukan kepada kita lagi, dah dari otaknya semua, maka dinamakan malakatul istiqbal. Kita ni harga atau malakah? Kalau kitab ini ditutup hilang, berarti itu hal, bukan malakah. Karena kita memahami ketika membuka kitab, ketika kita ditutup hilang, itu harga atau malakah? Hal. Nah, kita tanya pada diri sendiri kita ni, ilmu kita itu harga atau malakah? Kalau ilmu kita ni kita belajar ditutup, tak hilang-hilang 1 tahun, 2 tahun, oke, itu malakah. Kami ketika kita sudah ditutup, ilmu juga tertutup juga, itu hal. Ya, melekat nanti, melekat. Oh, berarti dia mencuri bahasa Arab kan? Melekat ini melekat, insyaallah. Ada kita bahasa kita tuh dia mencuri. Ada bahasa tapi bahasa Arab tuh dijadikan bahasa ini, bahasa kita. Banyak seperti taruh itu daripada toroha. Toroha itu taruh, bahasa Arab. Kalau bahasa bukan Arab dipakai orang Arab itu mu'arrab. Tapi kalau Arab dijadikan bahasa Malaysia jadi mumaliyas, dijadikan bahasa Malaysia. Ada bahasa bukan Arab dipakai orang Arab, itu dinamakan mu'arrab. Mu'arrab ni bahasa luar dipakai Arab, jadi mu'arrab. Tapi kalau bahasa Arab dirubah jadi bahasa negara sendiri-sendiri. Kalau yang di sini melekat itu melekat jadi mumaliyas, dijadikan bahasa Malaysia. Oke, ada yang ditanya lagi? Harap-harap ilmu kita ini selepas ini jadi melekat, bukan hal. Daripada perempuan yang ada yang nak tulisnya tanya. Ada yang tanya ya? Muslimat Tulisannya kita ada. tanya. Kalau tak ada yang bertanya, saya yang tanya. Ibnu Abbas pernah ditanya, bima dintal ilmu, ditanya Ibnu Abbas, kau mendapat ilmu itu daripada banyak belajar ke atau bisa dengan 2 perkara. Pertama, bilisanin Saul, banyak tanya. Yang kedua, biaklin akul, banyak berfikir.
Untuk mengetahui muqtadal hal itu ilmu ma'ani. Dan itu muqtadal hal ya Ustaz. Kalau macam dalam Quran, ayat-ayat yang mutasyabihat kan, itu termasuk dalam kata su'ubah tu. Su'ubah tu faham makna. Dia kalau mutasyabihat bukan, mutasyabihat ni sebab dia contoh dia jelas seperti itu, cuma dinisbahkan kepada yang tak layak kepada Tuhan. Ya dohir jelas seperti itu. Itu kan jelas maknanya tangan, cuma dinamakan mutasyabihat. Apa mutasyabihat ini? Malam tattadih dalalatuhu. Karena dinisbahkan kepada siapa ya ini? Kalau dinisbahkan kepada Allah jadi mutasyabihat. Kalau dinisbahkan kepada kita Muhammad ya Allah apa-apa. Apa semua ayat Quran tidak ada yang tak pasti, tidak ada yang tidak balawah. Yang apa Ustaz? Dalam Al-Quran tak ada yang tak balawah, tak ada yang tak pasti. Betul. Semua dalam Al-Quran itu adalah balawah semua. Maha suci kitabullah yang tidak balawah. Semua balawah. Karena kalau tidak balawah, orang lain boleh meniru. Buktinya Allah Ta'ala sendiri yang tahadda. Siapa di antara kalian wahai orang Quraisy yang suhul Arab, hebat dalam sastra bahasa Arab di masanya, buatlah seperti Quran yang didakwai bahwasan itu adalah tulisannya seseorang. Dinamakan Asatirul Awwalin. Buat seperti itu. Tak ada, tak mampu. Jadi isyarat Ya. Lepas tu apa? Kita bikul kan. Awak lah datang kitab kau tu maknanya isyarat pada kata balaqah. Iyalah faktu bi surati wad'u semua suruh itu. Apa dalam Al-Quran ini sama artinya sulkin ala misalnya dalam Al-Quran itu katakan Muhammad kalau mereka berhimpun di zaman lain sami sulkin ala misalnya Al-Quran mereka tak akan mampu. Tapi ketika kita baca, Ustaz cakap seperti itu, saya baca biasa. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak, bukan apa yang tak belajar belalau. Sekarang praktek belalau ni dalam Al-Quran kita pakai tafsir Az-Zamakhsyari. Tafsirul Kasyaf ni, tafsirul Kasyaf ni sangat hebat daripada tafsir yang lain. Dalam sulul balaghah memang tafsir Kasyaf hebat, sangat hebat ini. Kalau tafsirul Jalalain itu cuma takrikot, kata santri tak ada tafsir, ambil jalan lain. Tafsirul Jalalain. Tapi tafsirul Kasyaf ni tafsir yang memang memberitahu kepada kita macam mana tuh Quran, hebatnya Al-Quran. Sampai sini kita buka kelas tafsirul Kasyaf. Yang tak ada tafsirul Kasyaf nak beli supaya tahu keistimewaan Al-Quran. Saya tahu istimewanya Al-Quran itu seperti apa. Bacalah tafsirul Kasyaf. Tetapi siapa penulisnya? Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari ini akidahnya Mu'tazilah. Tak apa, kita tak ambil faedah, kita tak ambil akidah, kita ambil bahasa. Ada ilmu ni yang orang Muslim, orang kafir, ahli sunnah, al-jamaah di sini berkongsi sama. Satu ilmu hisab. 5 tambah 5 berapa? 10. Muslim kafir sama kan atau tak sama? Sama. Fa'il marfu ke atau mansub fa'il? Muslim mau kafir sama. Mantik, ini mantik juga sama mantik. Nahwu, sarf, balagh, semuanya sama. Ini kalau tak ada kaitan dengan akidah, tak ada kaitan dengan hukum ahkam, tak ada. Dia berkembali kepada bahasa ataupun kembali kepada akal. Maka di sini musyawarah. So dari jangan disalahkan kalau orang kafir lebih pandai daripada kita dalam ilmu lugah. Jangan salahkan karena ilmu lugah itu adalah
ilmu yang mustarak, tetapi ada ilmu yang khusus kepada muslim. Seperti apa? Seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu khusus. Seperti fikih itu khusus. Adapun yang mustarak seperti bahasa lughah matani, walaupun Imam Zamakhsyari adalah Mu'tazili, Ustaz ini pengarangnya Mu'tazili, macam mana? Tak jadi masalah, kita ambil lughahnya. Ada yang mengatakan Imam Zamakhsyari di akhir hayati raja'ah, dia tarik balik daripada akidah Mu'tazilah. Imam Zamakhsyari mengatakan malaikat Jibril afdal daripada Nabi Muhammad, karena semua wahyu melalui daripada malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa. Siapa syadidul malaikat Jibril? Al-Muallim malaikat Jibril, ilmi Nabi Muhammad. Al-Muallim afdal min ilmi. Itu apa akidahnya Imam Zamakhsyari. Hebat dalam lughah. Dia punya laqab Jarullah. Laqabnya Zamakhsyari ini bukan laqab sembarangan, Jarullah. Pernah mau dibunuh. Bukan dibunuh satu orang, 100 orang. Kalau kat Indonesia dikeroyok. Kalau kat siapa? Kalau Zamakhsyari kat luar sana 100 orang nak membunuh Pak Zamakhsyari. Jangan keluar rumah. Kata Zamakhsyari, kenapa takut? Orang yang berhimpun untuk membunuh saya itu adalah orang perempuan. Karena kullu jam'in mu'annas. Setiap orang yang bukan satu lawan satu ini perempuan, bukan laki-laki. Orang yang jantan, orang yang hebat satu lawan satu. Ini semua yang 100 orang yang nak bunuh saya semua perempuan. Ya kata Imam Zamakhsyari itu, inna qaumi tajamma'u wa bi qatli tahaddasu la ubali bi jam'ihimu kullu jam'in muannas. Sampai sekarang perkataan itu dijadikan kaidah dalam nahwu. Kan ya? Rajulun mudzakkar. Jadi kalau ada qamar rajul. Sana kalau kita beritakan qamatir rajul sana, tetapi ketika dijamak rijalun, maka di dalam qamah itu dibolehkan berita qamatir rijal. Kenapa tadi kan laki-laki bukan muannas? Jika dijamakkan, kalau setiap jamaah yang laki-laki berhimpun itu perempuan. Berarti qamar rijalun bermakna jamaah. Qamat ay jama'atur rijal. Ini kaidah kullu jam'in muannas. Nah, itu perkataan Zamakhsyari dan jadi kaidah sampai sekarang. Inna qaumi inna qaumi tajamma'u wa bi qadli tahaddasu la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannas. La ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannas. Imam Az-Zamakhsyari. Banyak Imam Zamakhsyari ini yang mempunyai rujukan di dalam ilmu lughah, itu adalah Imam Zamakhsyari. Salah satunya rujukan ulama lughah, walaupun akidahnya itu akidah Mu'tazilah, dijadikan rujukan di dalam lughah. Tafsir Ruhul Ma'ani tidak terlalu kepada lughah, kepada makna. Yang memang lughah ini memang kasyaf. Sekarang ini khatam Balaghah ini kan ada tafsir kasyaf satu persatu. 5 juz kalau tak silap. Ada kawan kita dulu pernah mengajar tafsir kasyaf. Tidak apa, Syekh Mahmud Yusuf mengajar tafsir kasyaf untuk pelajar-pelajar yang belajar balaghah. Jadi yang belajar balaghah tafsirnya khusus tafsir kasyaf, supaya tahu
apa namanya hebatnya Al-Quran. Ya. Al-Fanul awal ilmu ma'ani. Fan yang pertama itu adalah ilmu ma'ani. Ada waktu kan? Ada waktu okey ya. 10.42 kan? 10 ya 10.42. Ya rehat jam berapa? Dah masuk waktu kedua dah Ustaz. Tak rehat. Rehat dulu bagi rehat asal. Rehat. Tengok masa ni tu. Ini mak. InsyaAllah jika kita rehat dalam 15 minit, kemudian kita masuk balik 20 minit, tambah lagi 5 tambah lagi 5. Rehat 20 minit. Rehat 20 minit, lepas tu masuk balik. Rehat minit. Sambil rehat tu fikirkan soalan untuk bertanya. Soalan nak tanya, kalau tak ada soalan, cuti tunda. Nak tengok faham tak faham ya? Yang tahu boleh tahan, tak ada duit. Mesti buat soalan, mesti mic kalau orang dia buat soalan. Yang lelaki bincang cari soalan pun tak faham. Boleh rehat sambil fikir. Boleh pergi jalan-jalan sikit, bagi darah jalan, masuk dulu. Tak faham. Saya ikut minum besar. Ustaz, saya lupa ni. Wak saya. Allah kita akan zoom pada yang soalan tulisan. Tapi nak salin boleh salin. Wajah. Tengok tadi. Ini adalah sah daripada bab yang pertama. Tes, satu. Tes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, nice. Stop. Tes, cuba saya satu.